Terima kasih sekali lagi atas semangat Bapak Ibu budidaya. Kita santai saja. Yang penting apa yang menjadi permasalahan segera kita selesaikan. Pak Presiden menugaskan saya 2 hal: membangun komunikasi dengan para pelaku usaha, nelayan, seluruh masyarakat yang ada di wilayah ini. Tidak ada lagi keluhan negara tidak tahu tentang masalah nelayan. Tidak ada gunanya Menteri KKP ada kalau masalah nelayan masih tetap ada. Jadi saya tidak ada guna kalau komunikasi pun tidak bisa selesai. Padahal untuk niat komunikasi itu cuma satu, ada rasa mengalah dari menterinya, datang dengarkan, kemudian kita bicara. 2 arah. Makanya langkah pertama, saya mengambil kebijakan tidak ada lagi jarak di antara KKP dan masyarakat. Kantor pusat itu adalah tempatnya orang daerah mencari jawaban. KKP sekarang tidak ada batas, semua boleh bicara, termasuk mengkritik menteri di depan menterinya, tidak masalah. Itu demi kemajuan KKP, demi kemajuan perikanan dan kelautan Indonesia. Jadi langkah ini sudah kita buktikan, kita undang semua kepala dinas seluruh Indonesia, kita ajak bicara apa dalam membangun wilayah tanpa melibatkan kepala dinas provinsi sampai kabupaten kota, tidak ada gunanya. Kenapa? Berarti atas dasar keinginan semata dari pusat. Padahal yang tahu wilayah daerah adalah kepala dinas, dibantu dengan semua perangkat dan aparatnya. Jadi kepala dinas tentunya lebih tahu kelompok tani mana yang rajin, kelompok tani mana yang perlu didorong lebih besar, kelompok tani mana yang harus dibina dari awal, dari bawah. Ini yang menjadi catatan kami. Yang kedua, Pak Presiden minta membangun perikanan budidaya. Perikanan budidaya kita minta dioptimalkan. Kenapa? Ternyata di Indonesia ini budidaya kita baru 10% saja dari total potensi yang ada di Indonesia. 10% pun belum optimal. Hari ini kalau Anda lihat begitu luasnya Kepulauan Riau, Provinsi Kepri, jauh lebih luas daripada daratannya. Tapi berapa persenkah laut yang sudah ada kerambanya? Di depan mata kita saja ada berapa luas keramba? Dari kurang lebih hamparan di depan saya ini ada 100 sampai 200 hektaran lahan, tidak ada 10%-nya. Berarti kan benar asumsinya. Masih banyak ruang kosong yang perlu kita dorong. Kenapa ini perlu terjadi? Karena masyarakat tidak banyak yang memahami, yang mengerti bahwa peluang ini ada. Karena belum ada upaya dari pemerintah untuk segera mengoptimalkan ini. Makanya dengan tugas mengoptimalkan di budidaya, kemarin DPR sudah mendukung ditambah anggaran untuk KKP di budidaya 300 miliar. Itu pun belum tambahan, baru digeser-geser dari dirjen-dirjen yang ada. Jadi ini salah satu upaya untuk kita serius dalam membudidayakan sektor kelautan perikanan. Kenapa? Dunia akan butuh ikan. Pertumbuhan penduduk tidak akan lebih lambat daripada pertumbuhan pangan yang kita ciptakan. Artinya apa? Berapapun sekarang yang kita produksi, akhirnya pasti akan dimakan. Tinggal kalau ada anomali tiba-tiba pada saat di daerah panen tiba-tiba jatuh harganya, itu pasti ada masalah yang dibuat oleh pelaku usaha di sekitar situ. Makanya negara akan selalu hadir. Gak usah ragu, kalau harga jatuh nanti kita akan turun tangan, dan kalau perlu negara akan beli. Banyak upaya. Ikan bawal yang hari ini dibagi adalah bawal asli di Kepulauan Riau yang berhasil kita budidayakan dan kita kembangbiakkan sendiri. Kalau ini dikembangkan, ini menjadi potensi andalan Indonesia. Berapapun yang kita produksi akan dimakan. Apalagi ingat, Kepri sangat dekat dengan negeri tetangga yang sangat ingin makan bawal, Singapura, Malaysia sendiri. Jadi Anda bawa ini lebih mudah memasarkannya ke Singapura daripada memasarkan di Jakarta. Ikan ini, pengalaman saya, kalau mau makan ikan bawal di Jakarta, di kaki 5, itu begitu terlambat sudah habis
Artinya apa? Begitu susahnya nyari bawal. Di sini saja susah nyari bawal, apalagi di Jakarta. Jadi tolong ini menjadi unggulan Kepri, dan ini masih banyak yang lain. Belum kerang-kerangan, kerang gonggong itu cuma ada di sini. Gak ada. Kenapa di tempat lain gak ada gonggong? Padahal Riau aja gak ada gonggong. Kenapa Kepri yang ada? Berarti kan Anda diberi keanugerahan luar biasa di negeri ini. Saya akan komitmen untuk membangun Kepri dalam sektor perikanannya lebih optimal lagi. Kemarin saya ke Natuna. Saya lihat Natuna luar biasa potensinya, belum teroptimalkan. Kalau perikanan tangkap, oke lah, nggak terlalu sehebat di Indonesia Timur. Kita baru 700.000 ton saja, kawasan Natuna, Pontianak, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, itu baru 700.000 ton setahun potensi lautnya. Tapi budidaya, saya sangat yakin 10 kalinya lebih ini bisa kita hasilkan. Di Natuna, Kabupaten Natuna, di Sedanau, di sekitarnya, di Pulau Riau-nya sendiri, di Pulau Tiganya, itu potensi luar biasa. Belum lagi turun ke Anambas, belum lagi turun ke tempat Bapak, ke Meranti, belum ke Lingga, ke tempat-tempat lain. Saya pikir ini potensi besar. Makanya kami akan mengenjot ini, dan ini menjadi peluang. Saya sangat bermimpi suatu saat Indonesia punya cadangan ikan lebih dari 10 juta setiap tahun. Ini kekuatan kita. Jadi harapan ini harus menjadi PR kita, dan apa yang Bapak lakukan adalah kerja yang sudah sangat luar biasa. Bapak melakukan produksi, berarti Bapak sudah menunjukkan kekuatan ekonomi kita bangkit dan lahir. Satu kelompok punya 30.000 bibit. Kebayang nggak kalau di Batam ada 1 juta kelompok? Saya yakin ada 30 juta bibit. 30 juta bibit dibagi 5 saja, itu ada 6 juta ton. 6 juta ton ikan satu jenis ini, belum yang lain. Tadi saya lihat rumput laut. Rumput laut yang tadinya nggak pernah ada nilai, sekarang dipanen, dijual sekilo harganya 1.600. Bayangkan kalau kita membudidayakan rumput laut, harganya bisa sampai 12 kalinya, sampai 10 kalinya. Ada yang 12.000 per kilo, benar Bu Gemi ya? Ada yang 20.000 per kilo, 28.000 yang kering. Dan untuk membudidayakan rumput laut sangat mudah, lebih mudah dari ikan. Cukup digantung-gantung, setiap 45 hari panen. Ibarat kita nanam rumput di halaman rumah kita. Setiap 45 hari kita harus potong karena terlalu panjang. Sama dengan rumput laut. Dan pasar rumput laut sangat terbuka. Indonesia merupakan penghasil rumput laut terbesar di dunia. Tapi pasar masih butuh lebih besar dari yang Indonesia hasilkan. Jadi selain untuk pakan, untuk kosmetik, untuk obat-obatan, rumput laut juga bisa untuk energi. Dan yang paling penting dari itu, kalau kita nanam rumput laut, oksigen yang dihasilkan dari rumput laut sangat luar biasa besar. Jadi Bapak Ibu sekalian, harus bangga tinggal di Kepri, karena Kepri punya laut yang luar biasa. Nanti kami akan bangun, membantu akses sehingga laut-laut Bapak Ibu sekalian bisa sampai ke laut untuk membudidayakan.